warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih KPU Provinsi Riau dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini saya Nugroho, anggota KPU Provinsi Riau, sedang anjang sana ke rumah Rektor Institut Agama Islam Dar Aswaja di Kabupaten Rokan Hilir. Baru saja kami melakukan sosialisasi kepada mahasiswa kampus yang beliau pimpin, dan kita punya waktu sebentar untuk melakukan podcast untuk memperkuat partisipasi. Bang Usman ya, Pak Rektor, kita panggil Pak Rektor lah ya. Pak Rektor, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau karena konteks COVID sejauh ini aktivitas kampus gimana Bang? Ya itu tadi, di kampus terpaksa kita harus menyesuaikan keadaan di tengah pandemi COVID ini. Kalau di kuliah pakai daring, semua aktivitas kampus harus terbatas dan semua harus dibatasi, dan ketika harus ada yang mengikuti tatap muka, kita harus prokes, protokol kesehatan, dan semua yang sudah ditentukan lah. Intinya semua keadaan COVID ini tidak juga menjadikan semuanya terbatas dalam makna yang sangat luas itu, tetapi juga kita bisa melakukan kegiatan aktivitas kampus yang juga bisa lebih maknanya didapat gitu. Jadi intinya pandemi COVID ini juga memberi hikmah banyak, terutama di dunia pendidikan, di perguruan tinggi. Tergantung bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita mengelolanya, sehingga suasana ini tidak merugikan ke mahasiswa dan makna-makna dari pendidikan itu sendiri gitu. Ya. Teman pemilih dapat kabar baik bahwa sebelumnya sebenarnya kampus Dar Aswaja ini statusnya masih sekolah tinggi, dan kabarnya sekarang sudah menjadi institut ya. Boleh dong cerita ke teman pemilih, Pak Rektor, kok bisa jadi institut, lalu bedanya apa sih dengan sekolah tinggi gitu? Lalu mungkin berapa mahasiswa dan jurusan? Ya itu dia, ini setelah menarik ini karena satu-satunya lembaga pendidikan tinggi yang ada di Rokan Hilir yang berstatus institut hanya satu, yaitu IAI Dar Aswaja Rokan Hilir. Nah ini sebenarnya perjalanannya cukup menarik, ini cukup panjang juga, bagaimana bisa dari status sekolah tinggi menjadi IAI atau institut. Tentu banyak proses dan aturan yang harus kita lakukan, kita ikuti, sehingga alhamdulillah dari tahun 2010 ke 2016 itu statusnya masih sekolah tinggi. 2016 ke 2019 itu sudah berproses, dari mengurus prodi-prodinya, persyarat-persyaratan harus dipenuhi sehingga memenuhi syarat untuk diajukan peralihan status dari sekolah tinggi menjadi institut. 2019 alhamdulillah kita sudah terpenuhi semua dan sudah berubah status dari sekolah tinggi menjadi institut. Ini berkat semua kegigihan, dukungan dari semua pihak dan doa dari semua masyarakat Rokan Hilir khususnya, sehingga di kampus ini kita bertekad menjadikan sebuah lembaga yang menjadi kebanggaan daerah Rokan Hilir dan menjadi tempat anak-anak daerah lah untuk menimba ilmu di sini, terutama bagi yang kurang mampu, karena banyak pilihan di sini. Ada 3 fakultas, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Usuluddin, dengan status semua yang sudah berakreditasi di Bank BT. Jadi tidak ada perlu merasa tidak punya akses untuk kuliah, terutama bagi putra daerah di Rokan Hilir ini gitu, Pak. Dan kalau dilihat dari persebaran mahasiswa sama jumlah mahasiswa, rata-rata dari mana aja tuh Bang? Ya itu dia. Jadi yang menarik itu di kampus ini, walaupun di sebuah kecamatan itu kan, nah, tapi semua sebaran mahasiswa itu hampir semua daerah, semua kecamatan itu ada kuliah di sini. Jadi dengan jumlah total mahasiswa yang kurang lebih 820-an sekarang ini, itu semua hampir sudah ada dari setiap kecamatan yang ada di Rokan Hilir, bahkan dari kabupaten luar kabupaten sendiri, seperti Sumatera Utara. Itu ada juga yang kuliah di sini, dari kota Media Dumai juga ada yang kuliah di sini. Jadi Sumatera Utara itu banyak juga yang kuliah di sini, terutama yang kemarin itu dapat program KIP kuliah. Jadi tahun ini kampus ini salah satunya yang berkesempatan mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ada 10 kuota mahasiswa yang diberikan sesuai dengan aturan dan persyaratan-persyaratannya. Ini semua anak-anak kita pondokkan di sini.
kita tinggal di lokasi dan kita bimbing menjadi sebuah program kita untuk bagaimana anak-anak ini mahasiswa ini menjadi harapan kita bisa menjadi leader lah, pemimpin yang bisa diharapkan untuk menjadi pemimpin di daerah ini. Baik, gitu. Teman pemilih, ya kita berdoa semoga Pia Idar Aswaja Rokan Hilir senantiasa berkembang pesat menjadi kampus yang maju, yang mencerahkan khususnya Rokan Hilir, tentu umumnya Indonesia ya, tidak hanya Riau juga, umumnya Indonesia ya. Tadi kan Bang, kami barusan melakukan sosialisasi dari KPU Provinsi Riau, KPU Rokan Hilir didampingi teman-teman PPK Kecamatan Kubu dan Kuba ya ke kampus. Gimana kesannya Bang? Wah, ini yang alhamdulillah nih. Jadi dari aura mahasiswa kita menerima materi dari Bapak ini Komisioner KPU ini luar biasa kesannya. Karena ada sesuatu yang spesial itu. Karena memang di samping memahamkan mahasiswa tentang pemilu dan aturan pemilu dan bagaimana mereka bisa menyesuaikan dengan aturan itu, lalu menjadi jembatan itu ke masyarakat mahasiswa yang diberikan ilmunya hari ini. Jadi intinya memang bagi kita di kampus ini suatu kebanggaan lah, suatu penghargaan yang besar karena kami sebuah ekspektasi lah, intinya kami terima ini kesan ini dan wawasan ilmu yang diberikan oleh Pak Mas Nugroho ini luar biasa kan. Dan saya lihat sendiri bagaimana respon mahasiswa, belum diberi materi semua sudah ada respon, itu kan sudah luar biasa. Berarti kesannya memang sangat cocok itu Mas. Dan harapan kami ini Mas, kedepannya KPU tetap menggandeng perguruan tinggi sebagai lembaga yang bisa dijadikan wadah untuk sosialisasi ke masyarakat. Baik, terima kasih Pak Rektor. Ini kan ada lebih kurang tadi sekitar 800-an mahasiswa ya, dan memang secara umum kan rata-rata dari Kabupaten Rokan Hilir ya. Memang ada tadi yang dari luar kabupaten bahkan luar provinsi gitu ya. Kami mohonlah ada semacam himbauan dari Pak Rektor. Kira-kira bagaimana mestinya seorang mahasiswa dalam menentukan pilihan ya, lalu bisa jadi bagaimana mengajak mereka supaya datang ke TPS. Ya, itu harapan kita. Kita sampaikan ke mahasiswa dan kita jadikan mahasiswa ini sebagai penggerak lah di masyarakat untuk mengajak seluruh masyarakat yang punya hak pilih itu untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember nanti memberikan hak pilihnya. Jadi intinya bagaimana mahasiswa ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga tergerak hati mereka untuk benar-benar menjadi bagian daripada kehidupan mereka berdemokrasi, memberikan hak pilihnya. Itu kita harapkan. Jadi insya Allah semua mahasiswa, kita juga ada himbau mahasiswa, kita berharap semua mahasiswa IA Idar Aswaja Rokan Hilir ini, baik terutama yang berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir, kita himbau, kita ajak untuk menjadi bagian daripada partisipasi pemilih ini, sehingga partisipasi pemilih yang kita harap itu bisa tercapai di Rokan Hilir ini. Karena kalau tidak digunakan hak pilih ini, itu sebenarnya kita merugi. Kita yang merugi. Meruginya gimana Pak Rektor? Ya, merugi itu dalam artian mengapa kita tidak memanfaatkan hak kita gitu. Ya. Padahal ini sudah bagian daripada hak saya gitu, tidak memberikan haknya gitu kan. Nah, inilah wadahnya, bagian dari pembelajaran demokrasi, terutama yang bagi pemilih pemula. Jadi kami berharap itu memang, apalagi sudah diterima ilmunya dari Pak Mas Nugroho ini luar biasa. Insya Allah saya yakin IA Idar Aswaja dan mahasiswa-mahasiswanya adalah akan menjadi penghubung dengan masyarakat, mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbondong-bondong memberikan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember nanti. Insya Allah dengan tingkat partisipasi yang tinggi di Rokan Hilir di Pilkada ini besok, ini akan menjadi cerminan lah bahwa ada tingkat kecerdasan masyarakat dalam berdemokrasi, ada kesadaran masyarakat yang tinggi dalam berdemokrasi terhadap keadaan itu. Jadi saya berharap pada seluruh mahasiswa kita, saya himbau dan saya perintahkanlah begitu, yang punya hak pilih, yang memang bagian daripada demokrasi ini harus diikuti. Jadi tidak ada istilah kita takut dengan demokrasi, tidak menjadi bagian daripada itu, apalagi tabu melihat demokrasi dan politik itu, karena kita harus menjadi bagian. Dan inilah momennya, inilah kesempatannya, inilah wadahnya untuk kita belajar dan pembelajaran bagi kita. Itu Pak. Baik, wah luar biasa pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Rektor ini semacam
pesan profetik bagi mahasiswa Dar Aswaja menjadi pemilih cerdas. Gitu Insya ya. Allah, Nah, insya ini Allah. saya rasa itu semacam pesan profetik lah itu ya. Menjadi Insya pemilih Allah, yang insya Allah. cerdas gitu ya. Insya Allah. Teman pemilih, mudah-mudahan pada 9 Desember 2020 kita senantiasa hadir di TPS. Ingat, Rabu dari jam 7 sampai pukul 13. Nanti perhatikan dalam formulir C pemberitahuan KWK, teman pemilih akan mencoblos pada pukul berapa. Ya, akan dibuat kelompok-kelompoknya dari pukul 7 sampai pukul 13 secara bergelombang. Perhatikan jamnya, datanglah pada saat jam itu ke TPS terdekat. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, Amin. kedaulatan rakyat terlaksana, Iya. keselamatan rakyat terjaga. Nah, gitu ya Pak Rektor. Iya, itu deh, itu pesannya tuh, harus Ya. itu. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Rektor? Saya kira itu sudah cukup dan kami merasa bangga dengan kedatangan KPU Provinsi ini ke sini dengan KPU Kabupaten Rokan Hilir telah memberikan pemahaman kepada kampus kita, kepada mahasiswa kita. Ini tentu suatu yang luar biasa ilmunya, karena kan dalam konteks keilmuan kan tidak sama Pak ya, Iya. dengan hal begini. Tapi inilah penguatan keilmuan yang diberikan oleh KPU kepada kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sangat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi acuan bagi kita untuk berdemokrasi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Baik, teman pemilih, sampai jumpa pada podcast KPU Provinsi Riau berikutnya. Saya Nugroho Noto Susanto melaporkan dari Kecamatan Kubu di kediaman Bapak Usman, Rektor daripada IAI Institut Agama Islam Dar Aswaja Ali Sunnah wal Jamaah Kabupaten Rokan Hilir. Sampai ketemu pada 9 Desember 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.